Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Ingat ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak tetap melakukan sholat duha dan murojaah, yaitu Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Oleh karena itu, makhluk hidup meliputi yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan tumbuhan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan lama atau bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bisa bermacam-macam. Ada hewan yang memakan makanan hewan lain dan ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan makanan manusia dan hewan? Tentu saja tidak. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air, lalu yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya dari matahari. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernapas, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas yaitu peka terhadap rangsang, memiliki metabolisme tubuh, memiliki kemampuan beradaptasi, regulasi. Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme, biasanya yang diatur oleh saraf, yaitu di dalamnya terdapat sistem saraf, hormon, dan indera pada manusia. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan suhu pada rentang tertentu. Berikut yaitu bebek. Bebek merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui bahwa bebek tersebut makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu tersebut.
tanda seperti ini yaitu simbol bunyi pendek, dan tanda seperti ini yaitu simbol bunyi panjang. Kedua simbol tersebut membuat suatu pola bunyi pada lagu. Adakah baris pada syair lagu Bebek Bebekku yang memiliki pola bunyi yang sama? Bebek termasuk makhluk hidup, yaitu bergerak dan memerlukan makan. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Bisa dilihat di sini ada angka 1, titik, 0, 0, dan 0. Kalau kita urutkan dari belakang, yaitu ada 4 angka. Yang pertama, satuan, puluhan, ratusan, dan yang angka paling pertama di angka 1 yaitu ribuan. Dibaca 1000. Ingat, jika ada 4 angka sudah termasuk ribuan. Selanjutnya 2, titik, 0, 0, dan 0. Dibacanya yaitu 2000. Selanjutnya dibacanya yaitu 3000. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Yang pertama, 8000. Kita akan memberi 0 di belakangnya sebanyak 3, karena tidak ada ratusan, puluhan, dan satuan. Yang kedua, 2700. Berarti cara menulisnya kita tulis dulu angka 2-nya. Lalu ratusannya yaitu 700. Puluhan dan satuannya tidak ada. Maka kita menulisnya 2.700. Selanjutnya 6550. Cara menulisnya yaitu berarti kita tulis dahulu angka 6-nya. Lalu ratusannya yaitu 500. Puluhannya terdapat angka 50. Dan satuannya tidak ada. Maka kita menulisnya yaitu 6.550. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Misalkan, yang pertama 8.000, 6.000, 4.000, 3.000, dan 5.000. Kita akan lihat angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Bisa kita lihat di sini nilai yang terkecil yaitu adalah 3.000. Selanjutnya terdapat 4.000. Selanjutnya terdapat angka 5.000. Terdapat angka 6.000 dan yang terakhir terdapat angka 8.000. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Angka berapa ya yang paling besar? Ya, angka 8.000. Selanjutnya 6.000. Ada 5.000, 4.000, dan yang terakhir terdapat 3.000. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Terdapat 8.300, 8.800, 8.500, 8.700, dan 8.400. Di sini kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita akan melihat dari angka ratusannya. Ya, di sini ada terdapat angka 3, 8, 5, 7, dan 4.
Berarti yang paling kecil yaitu 8.300, selanjutnya 8.400, 8.500, 8.700, dan yang terakhir yaitu 8.800. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di sini terdapat 8.350, 8.320, 8.310, 8.360, dan yang terakhir 8.370. Di sini kita akan melihat angka-angkanya. Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka kita akan melihat angka puluhnya. Terdapat yang pertama 50, yang kedua 20, yang ketiga 10, yang keempat terdapat 60, dan yang kelima terdapat 70. Maka sudah terlihat di sini bahwa yang paling kecil yaitu terdapat angka 10. Sekarang kita akan mengurutkan. Yang pertama yaitu 8.310, yang kedua 8.320, yang ketiga 8.350, yang keempat 8.360, dan yang terakhir 8.370. Tugas kita hari ini anak-anak mengisi titik-titik dengan jawaban yang sesuai. Di sini anak-anak bisa menulis nama bilangan yang sudah ada lambang bilangannya. Sebaliknya, di sini terdapat nama bilangan, jadi anak-anak tinggal mengisi lambang bilangannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa menghafal Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad.